mental gitu. Semangat kuat-kuatnya mental sedemikian rupa. Tapi insya Allah ketika kemudian kita mau belajar secara baik, insya Allah bisa terjadi ibu waktu yang pendek itu nanti menghasilkan kebaikan yang sangat besar. Saya ingat ada seorang saya di Salatiga, dan teman-teman Salatiga punya satu grup kajian pekanan berlima. Saya dan beberapa teman berlima. Setiap kan kita ketemu. Bulan Februari, akhir Februari 2012 sampai masuk Maret 2012 saya berangkat umrah pada waktu itu dengan istri dan mendampingi banyak jamaah, plus ada istri salah seorang teman di grup itu ikut umrah. 2 pekan saya absen dari diskusi di forum itu karena saya pergi ke Tanah Suci. Begitu pulang saya hadir kembali di forum itu. 4 orang teman saya itu namanya akur semuanya, Ustaz, oleh-oleh umroh. Ceritanya apa ini gitu ya? Apa yang kabar baik apa yang bisa disampaikan kepada kami dari umroh ini? 4 orang mengatakan itu, dan spontan saya jawab, teman-teman, saya bilang, saya nggak kebayang bahwa di forum seperti ini saya bisa menyampaikan kisah yang menarik bagi jenengan semua tentang umroh saya. Tetapi saya percaya kalau kita berlima berangkat ke Tanah Suci, kita berlima halal duduk di sini di halaman Masjidil Haram, di halaman Masjid Nabawi, kita berlima naik ke Gua Hira, itu insya Allah kisahnya apa? Akan menarik. Saya bilang, kalau menarik kalau kita berlima berangkat ke sana, bukan nongkrong diceritain kira-kira menarik ya. Menurut jenengan forum kayak begini diselenggarakan di sini dengan kita duduk di halaman Masjid Nabawi, kira-kira asyik mana dulu? Amin. Kita duduk di halaman Masjidil Haram. Kita selalu membuat acara di luar Masjidil Haram dan supaya bisa berkumpul lagi perempuan. Nanti di hotel kita punya forum tersendiri, juga forum bareng sedemikian rupa. Nah, dengan bapak-bapak biasanya kita antara satu dengan yang lain kita nggak jauh-jauh untuk bisa kita berdayakan. Pokoknya sebisa mungkin semua waktu di Tanah Suci menghasilkan kebaikan, menghasilkan ilmu dan rancangan perubahan masa depan. Nah, ketika saya ngomong begitu kepada 4 orang teman saya ini, nampaknya 3 dari 4 menganggap ucapan saya sebagai doa, maka menyambutnya dengan apa? Amin. 1 orang dari teman kami kebetulan sedang punya masalah yang mengelola BMT dan sandung persoalan dan berpotensi di penjara pada waktu itu gitu ya. Nampaknya nggak bisa menikmati pembicaraan, jadi sekedar amin saja nggak punya. Jadi sekedar kata-kata apa? Amin nggak punya juga. Walaupun 3 orang teman saya yang mengamini setelah amin juga berkomentar, tapi apa iso menggopor no. Artinya apa? 0 rupiah, nggak ada. Hanya saya lihat komentar ini negatif. Amin tadi baik. Saya kata pada waktu itu, teman-teman, kalau tadi jenengan bertiga mengamini, ternyata para malaikat juga mengamininya, dan Allah sudah mengiyakan, kira-kira mau dikomentari nggak? Apa iso? Allah berangkat ke. Nah, bohong Allah. Kira-kira mau dikomentari nggak? Nah, ketika itu teman-teman, ya sudah, dong kamu katanya sudah amin saja, nggak usah dikomentari, nggak usah baca-baca gitu ya. Nah, subhanallah, ini nyata. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Persis hari kedua Ramadan, kami berempat berangkat ke Tanah Suci umrah Ramadan. Modalnya apa tadi, Bu? Sulit nggak? Masalah uang? Sama sekali. Kami berempat berangkat dan bahkan umrah Ramadan. Teman-teman tahu keutamaan umrah Ramadan? Umrah Ramadan itu senilai pahalanya dengan haji bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Haji yang pendampingnya bukan mutawif biasa atau ustaz biasa, tapi siapa? Umrah Ramadan. Itu fadilahnya seperti haji, walaupun nggak mengumpulkan kewajiban haji yang belum haji.
Tapi dari sisi pahala dia dapat dengan haji terbaik, karena haji yang dipimpin oleh kualitas ibadah ada juga tergantung siapa yang mimpin, siapa yang mendampinginya. Dan kata Nabi, senilai hajjatan ma'i, senilai satu hajian bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ibu, mudah-mudahan kita semua sebentar lagi Ramadan ya, tertarik kan? Tertarik kan? Insya Allah jadwal yang terdekat kita akan berangkat tanggal 22 Juni, dapat 4 hari Ramadan di Mekah insya Allah. Yang paling dekat ini besok tanggal 22 Juni, dapat 4 hari Ramadan di Mekah insya Allah, di tempat yang salat 1 kali di Masjidil Haram jika memenuhi persyaratan diterimanya salat, itu nilainya 1 kali salat lebih baik dibandingkan dengan 100.000 kali salat di Masjid Istiqlal atau di Masjid Agung Jawa Tengah sedemikian rupa. 1 kali di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih afdal di sisi Allah ketimbang berapa bu? 100.000 itu kalau dikonverkan dengan 5 waktu sehari itu senilai sholat 5 waktu selama 56 tahun. 1 kali di Masjidil Haram itu masih lebih afdal dibandingkan sholat 5 waktu selama berapa? 56 tahun. Kalau di sana sehari semalam 5 kali sholat, ini ketemu berapa? Berapa tuh Siro? Dan insya Allah kita di Mekah 4 bahkan sampai 5 hari, kira-kira berapa? Allahu Akbar. Ini karunia besar sedemikian. Boleh dihitung dah? Ternyata bukan masalah ini, bukan masalah. Jadinya nggak pernah dibebani oleh orang, nggak ada agama yang membebani kita di luar kemampuan kita. 100 rupiah, 200 rupiah mampu, ya kerjakan yang kita mampu, jangan berpikir macam-macam gitu kan. 500 rupiah mampu, kerjakan yang mampu kita kerjakan. Kita tidak diperintahkan sesuatu yang kita tidak mampu, tapi jenengan akan terkejut ketika Allah tidak mau penonton pasif. Tapi Allah akan bergerak dan menjadikan nampaknya lebih cepat. Tadi Ustadz Diding itu 1,5 bulan yang lalu ternyata beliau gerak cepat langsung bikin paspor. Jadi orang Jawa Barat pulang ke kampungnya untuk bikin paspor, sampai di rumah dapat kejutan. Ternyata beliau punya mobil selama ini nganggur dan momah, jadi beban perawatan itu tahu-tahu dilamar oleh satu perusahaan Jepang dan satu rumah beliau disewa selama 6 bulan, per bulannya 4 juta. Cukup nggak? Kapan datangnya? Begitu kebuka dan ada keinginan sesuatu yang selama ini sama sekali bukan potensi ekonomi dan sumber keuangan, ternyata bisa diubah oleh Allah menjadi apa? Jadi kan nggak usah kepikir ragu pilih, Allah punya banyak cara. Di antaranya kemarin Ustaz Fatur Rahman, adiknya Ustaz Fakhrul Razi, ketua IKADI Jawa Tengah itu ikut di forum itu, malah beliau yang ngajak Ustaz Fatur Rahman, yang ngajak Ustaz Diding. Sama, malam itu mungkin kebuka langsung suka ikut pengen. Nah, maka dia doa. Tetapi beliau nampaknya tidak secepat Ustaz Diding bergerak untuk ngurus paspornya. Padahal beliau menerima uang lebih cepat daripada Ustaz Diding. Jumatnya itu acara Kamis kan? Jumatnya tahu ketemu Ustaz Fatur Rahman, dia setiap hari ketemu. Tapi hari itu istimewa. Katanya Ustaz Fatur Rahman, Ustaz Fakhrul Razi ke adiknya ini, "Nang, kowe aneh. Ustaz kok aku ora pengen umroh apa haji gitu." Kira-kira jawabannya apa? Kakak takon mono kira-kira apa ini? Selama ini bertahun-tahun tak pernah takon sing pertanyaan jenis ini gitu ya. Aku ora pengen umroh apa haji gitu ya. Jawabannya kira-kira apa? Ya kepengen Mas, tapi apa jawaban kakaknya? Lah kowe piye to? Iki duwe. Arep bawa langsung apa tak bawa kasih pun arep mangkat taman iki? Kira-kira jawabannya apa setelah itu? Begitu
dan mau doa kepada Allah. Allah mau pasif? Tidak. Allah bergerak bahkan lebih cepat dari gerakannya Ustaz Fathur Rahman. Akhirnya apa? Begitu tahu ini mau berangkat 10, kok kepengen juga tapi paspornya telat. Duit ada, jadi bukan masalah. Nah dari sini Bapak Ibu, sebisa mungkin jangan telat. Urusan apa namanya tadi? Urusan paspor. Sering datang tiba-tiba dan lewat. Saya ketemu banyak teman saya, ada dari kedutaan, dari masuk dalam daftar mau diberangkatin. Andai kan saja paspor ada, dia maka saya gara-gara ngurus dulu, enggak lewat kereta. Sering kali peluang datang dan cepat sekali karena nggak mempersiapkan diri. Iya, dan insya Allah itu bagian dari takarruf kita kepada Allah, mempersiapkan diri karena urusannya bukan masalah uang. Kita bukan karena uang kemudian berangkat. Saya kembali kepada ini, Bu, di pertimbangan serius sekali. Sudah kepake berapa kalau 70 tahun kira-kira? Dan seperti apa dengan mengevaluasi sampai hari ini kira-kira seproduktif apa umur kita? Bu, kira-kira modal yang Allah keluarkan untuk mencipta kita hari ini sudah sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan? Allah memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, lisan, akal pikiran kita, tangan, kaki kita. Kira-kira nilainya berapa ini? Allah memberikan kita bumi untuk dihamparkan sedemikian rupa, langit sebagai payung kita, matahari, rembulan, semuanya. Kira-kira hitungan dagang sudah PDP belum? Atau kita masih proyek yang merugikan? Sehingga malaikat mengatakan, apa manfaatnya bikin manusia? Modalnya okeh karu-karuan, justru dia membuat apa namanya? Nah, kira-kira dengan benarkan kalimatnya malaikat itu atau sesuatu yang berbeda? Orang tua kita ada pengorbanan untuk kita? Kira-kira modalnya orang tua sudah kembali? Jadi siapa yang kita rugikan? Allah, orang tua. Guru-guru kita selama ini mengajari kita dari kecil, kira-kira sudah kembali juga modalnya? Lah terus kita menguntungkan bagi siapa? Jangan katakan menguntungkan iblis, naudzubillah min dzalik. Iya, maka di sini ini kita serius sekali disadari tentang apa namanya? Ayo dipikirkan sebaik mungkin. Jangan mengulang pengalaman kita yang kurang produktif diulang pada anak-anak kita. Selagi ada yang bisa kita lakukan untuk mereka, insya Allah jadikan mereka jauh lebih baik. Saya semangat dan senang sekali ketika ayah saya almarhum mengatakan, tekad saya jangan pernah terulang gagal sekolah gara-gara walaupun alhamdulillah beliau juga dikasih pelajaran, ternyata bukan masalah uang gitu kan. Kami semua kuliah bukan karena orang tua kami apa bisa bayar. Saya sempat terkecoh ada seseorang pas liburan sekitar tahun 86, saya liburan dari Jakarta mau pulang ke Jawa Timur naik kereta. Saya ketemu dengan seorang bapak di kereta itu, nanya, adik kerja di Jakarta ya? Saya bilang enggak, saya masih kuliah di Jakarta. Saya lihat wajahnya kaget. Terus nanya, adik sendirian di Jakarta? Oh enggak Pak, saya dengan kakak, dengan adik, dengan adik, dan kami berempat. Ketika itu bapak ini mengatakan, adik anaknya orang kaya ya? Adik anaknya orang? Kenapa bu nanya begitu? 4 orang bersaudara kuliah di Jakarta. Apa yang dipikirkan oleh orang? Gak mungkin mau membiayai kuliah 4 orang di Jakarta kalau bukan orang. Saya bilang alhamdulillah bapak ibu saya kaya anak, saya bilang gitu ya. Anaknya berapa tadi? 10, suka gak? Kata dia kan gak mungkin kalau gak suka duit. Saya bilang iya Pak, kalau ada kan bayar. Oh, kami kuliah gratis kabeh. Malah setiap bulan kami tanda tangan menerima 200 rial, nerimanya rupiah. Sudah nggak bayar malah sudah asrama gratis, kitab gratis, semuanya gratis, masih dikasih uang saku 200 rial setiap hari. Kaget lagi, apa itu Dek? Nah ya, sepanjang perjalanan kereta ngobrol panjang
sampai beliau mau turun di Bojonegoro. Akhirnya, Dek, saya minta alamatnya. Saya kasih alamat beliau. Terus turun di Bojonegoro, saya berlanjut ke Kota Wingko. Mana Kota Wingko? Babat. Di Babat, sedemikian lupa ya di sana turun. Setelah itu saya lupa. Tapi subhanallah, Allah mentakdirkan kisah berlanjut. 3 tahun berikutnya saya menerima surat. Ternyata alamat itu disimpan oleh bapaknya itu. 3 tahun berikutnya saya dikirimi surat oleh anaknya bapak itu. Panjang lebar dan ujungnya, Mas Anwar, bantu saya mewujudkan doanya bapak saya. Bagaimana caranya saya bisa kuliah gratis malah dibayar kayak jenengan. Jadi ternyata bapak itu sebelum ketemu dengan kereta dengan saya malam itu 2 orang anaknya, yang satunya waktu itu kelas 3 sanawiyah, yang satu lagi kelas 6 MI, dua-duanya laki-laki. Satunya namanya Ustaz Al-Farabi, ngajar sekarang di Husnul Khatimah, ngajar anak saya gantian. Dan satu lagi Al-Baihaqi di Surabaya, di Hidayatullah Surabaya. Dua-duanya sekarang sedang mengambil S2. 2 anak ini itu sering di meja makan diomongin sama bapaknya. Le, gue ngerti kuliah itu biayane. Buk salam dewe kanggo makan sehari-hari saja seperti apa susahnya orang tua. Orang mungkin wong tuamu bisa biayai gue. Dan di daerah kita tidak ada anak-anak yang kuliah. Iso lulus SMA saja sudah puji syukur. Maka daripada nanti kepengen kuliah orang keturutan, lorong atine nganggep wong tua ora tanggung jawab, wani duwe anak rawani apa? Nanti saya juga marah, kamu saya anggap sebagai anak durhaka, tidak tahu berterima kasih dan bakti kepada orang tua, sudah diperjuangkan. Maka saya minta dari sekarang tidak usah punya niat kuliah. Ujungnya ke sana. Jadi mukadimah tadi ujungnya apa? Orang usah punya niat. Kenapa? Daripada nanti kepingin kuliah, orang pelakon tadi apa? 2 anak yang memang dirancang tidak anak soleh, bilangnya apa? Nggih, Pak. Itu diulang berkali-kali, hampir setiap makan bareng supaya tadi benar-benar masuk kepada anaknya. Pokoknya jangan pernah punya niat. Jadi ternyata ada sebagian orang tua sekedar niat kuliah juga sudah kejahatan, nggak boleh dimunculkan, tidak lupa gitu ya. Tapi begitu di kereta ketemu saya, ternyata ada kuliah gratis malah dibayar, jadi oleh kuliah. Istighfar dan taubat kepada Allah malam itu, dan akhirnya beliau doa kepada Allah agar bisa diberikan rezeki yang lancar dan kemudian bisa dipulangkan anaknya sampai lulus kuliah kedua-duanya. Baru setelah itu minta kepada Allah agar kedua anaknya dikasih kuliah gratis malah di dua mono bisa nggak? 2 jenis begitu bisa nggak? Nambung jenis itu. Jadi jalur produksinya enggak mudah sekali. Dan subhanallah di ujung suratnya tadi, tolong bantu saya mewujudkan doanya bapak saya, keinginan saya bisa kuliah gratis malah di. Saya bilang insya Allah saya bantu dalam batas kemampuan saya untuk mempersiapkan kamu ikut tes. Dan betul waktu itu 1 bulan lagi liburan, anak itu saya undang, sudah datang ke rumah saya di Tuban di Jawa Timur. Saya kasih alamat, kasih tanggal, dia datang. Saya bilang pamitan sama orang tua kamu, saya persiapkan ikut tes. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, bahkan mungkin sebulan. Katanya betul datang di tanggal yang saya tunjuk itu. Dan tinggal di rumah saya 3 pekan. Drill pagi, siang, sore, malam, pokoknya persiapan ikut tes. Dan tahun itu peserta tes lebih dari 2.000 orang. Dan yang diterima 150. Peluangnya besar atau kecil, Bu? Tapi nampaknya beliau mulai belajar bagaimana mengubah peluang kecil jadi peluang yang caranya gimana? Kan 150. Nah dia minta kepada Allah agar anaknya lah yang pertama diterima, baru kedua yang lain. Nanti peleset yang kedua gak apa-apa. Kedua peleset
Yang ketiga nggak apa-apa. Pingsan sakit kira-kira tanya nggak? Ya, bismillah. Dan subhanallah, tes tulis lolos, tes lesan anak itu diterima. Masuk dalam daftar 150 anak yang diterima. Dan saya senang sekali satu semester belajar masuk 3 besar. Ketemu dengan Om Pone, tangan saya dicium. Saya bilang, Bapak bukan saya, tapi andai jenengan tidak mengubah pikiran jenengan dan doa jenengan, orang tak akan kelakon. Bukan saya, tapi jenengan Ibrahim. Tapi ternyata aspek-aspek di atas sebenarnya tidak Bapak juga ternyata. Ibu, ada yang sudah punya buyut di sini? Ada yang sudah punya buyut? Belum? Sudah sering mendoakan calon buyutnya? Apa doa yang calon buyutnya kira-kira? Ibu sudah terbiasa mendoakan calon buyutnya? Kira-kira jangan dia punya buyut nggak? Kira-kira buyut. Jadi krisis awal yang kita alami adalah kita krisis backup kebaikan dari doa orang-orang sebelum kita. Nabi Muhammad itu doanya Nabi Ibrahim. Sehingga keseluruhan pahala Nabi Muhammad Nabi Ibrahim apa? Berapa persennya? Utuh sempurna tanpa mengurangi jatahnya Nabi Muhammad SAW. Dan perkiraan saya pahala Nabi Ibrahim jauh lebih besar dari Nabi Muhammad ketimbang semua Nabi ketimbang beliau yang lain. Karena real kemanfaatan jauh lebih besar lagi. Maka tadi kalau ada pendidikan dini, ada kompetensi diciptakan jauh lebih dini, hadirkan dengan kompetensinya karena ajuan seseorang, karena doa seseorang dan permintaan seseorang. Dan nanti ada tempat-tempat istimewa, ada ya ibadah-ibadah yang istimewa yang menjadikan pertemuan ibadah yang paling baik, tempat yang paling baik, waktu yang paling baik. Kira-kira gimana? Nempuk semua di situ dan idenya ide besar sedemikian rupa. Persis seperti yang saya ketemu di 2011, saya ketemu dengan seseorang yang memberikan pengalaman bagi saya, menginspirasi banyak hal. Seseorang dari Jakarta, dia umur persis lahir 65 sama dengan saya. Tapi ketika saya tanya, Bapak ini umur yang berapa? Kata beliau, alhamdulillah yang ke-21. Saya tanya umur pertama 18 tahun yang lalu, dan ketika itu tidak punya uang sama sekali. Tapi unik sekali beliau, gara-gara dalam sebuah forum dapat satu hadis. Hadisnya dari situ jangan saya baca. Jadi fotokopian itu. Yang di dalam hadis itu disebutkan orang yang berangkat umroh itu doanya apapun yang diajukan dalam doa, apapun yang diajukan dalam permintaannya, semua akan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diundang ke sana untuk didengar oleh Allah, apapun doa dan permintaannya, semuanya akan didengar dan semuanya akan dicipta. Kalau tidak dikasih itu kira-kira dipakai apa? Bapak ini dari Jakarta ini, di situ bilang, Pak, saya berpikir nakal. Saya bilang, apa itu Pak? Ya wis tak ngutang, ada duit kan? Ada duit untuk umroh, makanya apa? Ngutang. Saya bilang, kok ngutang dibilang nakal? Iya, pokoknya saya nanti berangkat sampai pulang, saya nggak akan minta macam-macam. Saya hanya minta satu tok, ya Allah tolong ngutang saya ini. Nakalnya di situ. Kalau orang umroh itu doanya pasti dijawab. Kata dia, saya nggak akan minta macam-macam, saya hanya satu tok. Minta tolong apa? Utang dia untuk biaya umroh ditutup. Hanya diharuskan bahasanya. Dan minta kepada Allah supaya pintu rezekinya dan diminta dibukakan pintu rezeki yang baru. Agar usaha yang telah dirintisnya ini dimudahkan oleh Allah dan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga pulang umroh segera melunasi utangnya biaya umroh itu. Kita kepada ustaznya, boleh nggak Ustaz? Ya kalau kamu yakin bisa bayar dan punya komitmen kuat untuk bayar dan bersangkutan juga mau masih pinjaman, tidak ada masalah. Akhirnya seminggu sebelum berangkat itu muncul pikiran akal kedua. Saya bilang, apa itu Pak? Saya berpikir kalau Allah saya mintai biaya umroh satu orang, kira-kira apa ya?
Apa tadi? Itu muncul kuat sekali di kalangan semua. Hanya muncul penyeimbangnya kata dia. Apa itu Pak? Ya saya berpikir yang satu juga belum, masa mau minta yang lain gitu, rakus gitu ya. Tapi berjujurlah terus sampai akhirnya diputuskan minta bonus, minta tambahan. Tetap judulnya adalah minta rizkinya diapakan? Jadi umroh ini untuk mendapatkan kelapangan rizki, yang efeknya biaya segera tutup. Dan yang kedua, minta agar di tahun yang sama bisa berangkat haji tanpa utang spesial pun. Boleh? Akhirnya klik dikunci di situ bahwa misi umroh ini dapat rezeki, nyaur utang, dan untuk biaya haji di tahun yang sama tanpa mungkin dapat. Bismillah, dia jalan dan Allah mentakdirkan doa dia diterima oleh Allah SWT. Usaha berkembang sedemikian rupa. Kayak 2012 ada seorang teman pengembang di Salatiga, Ustaz Agus Ahmad namanya. Itu punya satu proyek perumahan yang 3 tahun tidak laku 1 unit pun. 3 tahun. Tapi dikatakan ini proyek gagal. Dan alhamdulillah berangkat umroh Ramadan itu bersama kami. Itu tanggal 2 Ramadan. Di sana 10 hari di tanah suci. Maka begitu pulang, sudah tinggal separuh pulang Ramadan itu. Tapi antara pulang itu sampai hari raya kepayon 28 unit. 3 tahun berlalu, tapi pulang umroh kepayon berapa Bu? Menurut jenengan ngetokin duit berapa? Ada yang hilang dari tangan beliau? Kemarin ada teman-teman Melania 21 orang yang berangkat dan sebelum berangkat pembekalan. Saya kasih awalnya ngasih 2,5 jam, selesai berkurang. Kalau kasihkan hampir sehari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan pulang alhamdulillah pada rangkul-rangkulan terima kasih Ustaz tentang konsep proposalnya ya. Andaikan kami yang kenal itu, kami di Mekah hanya diajar tentang tata cara ihram, tata cara tawaf, tata cara sa'i, tata cara tahallul. Sama sekali nggak ada kaitannya dengan proposal, sama sekali nggak ada urusan dengan masa depan apa yang harus dipikirkan di situ. Dan subhanallah pulang cesplon katanya. Ada salah seorang leadernya, saya pokoknya kemarin Ustaz kepingin membuktikan kepada banyak orang bahwa saya di usaha ini bisa punya Alphard dan pulang untuk buat Alphard di rumah. Saya bilang dasar pikir aja Pak. Memberi bisnis boleh. Itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi 2 bulan lunas utangnya Bapak tadi, dan bulan ketiga sudah langsung apa namanya? Jadi 18 tahun yang lalu belum ada daftar tunggu. Apa yang terjadi? Persis berangkat haji di tahun itu dan tidak utang spesial pun. Karena itu waktu berangkat haji beliau beranikan bahwa 3 proposal. Tadi 1 proposal kok, 2 hal, melunasi utang kalau berangkat haji. Nah waktu hajinya bawa 3 proposal. Proposal yang pertama jalur tujuh. Belum ada calon dan belum punya siapa ya, tapi dia punya kriteria dan yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, minta kepada Allah jika terjadi ijab kabul hari ini, maka proposal yang kedua, hari keduanya berangkat ke tanah suci berdua menunaikan ibadah umrah. Ini proposal. Saya bilang kenapa tak bisa? Kata beliau terkait dengan proposal yang ketiga. Ibu tahu proposal ketiganya? Minta kepada Allah agar anak pertamanya kalau nggak buatan Mekah, buatan Madinah. Proposalnya berharap agar anak pertamanya kalau nggak buatan Mekah, buatan kira-kira sama nggak Pak? Yang buat orang Indonesia juga. Allah juga yang menciptakan, kira-kira sama nggak? Biaya yang sangat kecil, tapi senantiasa berpikir tentang siapa, dan itulah yang dibuatkan roadmap-nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat li anfusikum li ahlikum, bukan linnas.
kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk kemanfaatan dan kebaikan semua manusia. Dan semua manusia itu ada 3 dimensinya. Semua manusia itu ada berapa? 3 dimensi. Dimensi yang pertama manusia adalah yang sezaman dengan kita. Ada berapa sekarang? Ada 7 miliar lebih. Ibu, terjenengan di dunia ini ada nggak orang yang terus berpikir 24 jam ingin melayani 7 miliar orang? Terjenengan ada nggak? Satuan orang di dunia ini yang berpikir untuk kemanfaatan 7 miliar orang, ada nggak? Ketika yang kita mumpung ada urusan pribadi ya, urusan keluarga, muat 24 jam waktunya pribadi, sementara ada orang yang terus berpikir. Yang membuat Bill Gates, membuat Microsoft, dia sedang berpikir buat siapa? Seluruh manusia. Yang membuat, ya Pak Honda membuat karyanya untuk siapa Pak Ibu? Honda itu 7 miliar dirancang sedemikian semua pakai Honda sedemikian rupa. Ketika itu dia kerugian, ketika produknya dipakai oleh banyak orang, kerugian untung berapa? Kenapa baru pelaknya saja sudah dirancang hanya untuk pribadi dan keluarganya? Kita akan membatasi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang membatasi kapasitas diri kita sendiri ketika kita mengecilkan dan mengerdilkan orang seakan-akan Allah tidak bisa memberikan kepada, atau naudzubillah malah idenya kami nggak mampu, atau Allah nggak mampu membantu kita jika membawa proyek lebih besar gitu ya. Naudzubillah kita. Sebaliknya ayat mengatakan kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas. Inilah yang kita temukan bagaimana Rasulullah men-set ulang, menginstal ulang Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali yang pada awalnya pribadi dan bahkan merebut, merampok orang lain, menjadi orang yang kemudian berubah sama sekali dan mendedikasikan semua karunia Allah untuk kemanfaatan semua orang. Dan ketika itu ternyata hidup mereka berubah luar biasa dan hidup mereka gak pernah lagi takut dengan namanya uang. Abu Bakar berani untuk infak, iya di kokake sih ngomong di store kafe. Kenapa? Karena beliau percaya yang di tangan dilepas, yang di tangan kita lepas, yang di tangan Allah seketika juga dilepas. Kira-kira oke di sini itu bisa apa? Inilah kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika berani melepas semuanya, karena Allah akan melepas semuanya. Kira-kira oke tidak? Di hadis ya, Rasul mengatakan, ya bna Adam, anfik unfik alaih. Wahai anak Adam, coba lepas yang di tangan kamu, kata Allah, saya akan melepas yang di tangan saya. Kemudian dikatakan, yaminullahi mal'a, di tangan kanan Allah kuat sekali. Kok akhirnya ini nambah satu saya berapa? Karena yang ini Allah akan dilepas. Bahkan untuk umrah pun tidak. Padahal biaya umrah itu masuk dalam kategori sedekah yang sudah ke tangan Allah. Kita berani mempercayai Allah untuk mengelola biaya umrah kita, dikelola oleh Allah. Kira-kira akan rugi nggak di tangan Allah? Biaya umrah itu semua pindah ke tangan Allah, menjadi sebuah sedekah dan akan menjadi sebab rezeki besar kita berikutnya dan pahala besar. Tapi orang berpikir tentang wah ini kita modal dengan padahal sering gagal. Tapi kepada Allah baina-baina. Ragu-ragu ini problem kita hari ini. Jadi makanya masalahnya bukan di mana, masalahnya di mana Bapak Ibu? Diri kita. Maka ini yang butuh segera. Maka Ibu, insya Allah gerakan nyalain segera dimulai. Bismillah ya. Karena tadi sebut terlebih dahulu keutamaannya. Tidak banget ada pemuka keamalan dan satu di antaranya adalah anak kita Bapak Ibu. Gak ada masalah dengan satu dua orang. Tadi Nabi Ibrahim dengan satu saja Nabi Muhammad polanya kira-kira berapa kebaikannya? Tidak terhingga. Apalagi tidak dengan dua proyeknya sedemikian rupa kira-kira berapa? Hanya pastikan bukan angkanya, bukan jumlahnya, tetapi kebaikannya ini butuh dirancang. Tapi syukur jika kemudian nilainya AB, kualitasnya bagus, jumlahnya itu yang diutarakan Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah para wanita yang punya cinta
dan syukur. Orang yang ada kan? Ini perintahnya siapa? Kan nanti sampai nawatan. Sedemikian rupa. Kenapa? Dan rancangan masing-masing tadi itu dirancang jauh sebelum lahir ibu. Keahlian itu bisa diinden. Keahlian itu bisa diapa? Dan ketika kita antar dia waktu umrah balik ini, dia sedang inden kepada Allah Subhanahu wa taala pernikahan. Dan pada waktunya akan dicipta. Persis seperti Nabi Ibrahim inden kepada Allah tentang Nabi Muhammad dengan seluruh kompetensinya dan dicipta oleh Allah pada waktunya. Padahal jarak antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa? Diperkirakan lebih dari 4.000 tahun. Diperkirakan lebih dari berapa? 4.000 tahun antara Nabi Muhammad dengan siapa Nabi? Tapi real Nabi Muhammad proyeknya Nabi Ibrahim. Maka pahalanya bukan kepada Abdullah, kepada Amin itu kepada siapa? Maka Bapak Ibu ini rahasia lain kenapa kemudian lahir dan bapaknya tidak ada. Kenapa? Bukan proyek bapaknya. 6 tahun ibunya juga diambil. Kenapa? Bukan proyek dia. Berpengaruh nggak? Lahir bapaknya tidak ada, berpengaruh nggak? Ibunya diambil, berpengaruh nggak? Kakeknya diambil, berpengaruh nggak? Di tengah jahiliyah total, Nabi Muhammad terimbas oleh kejahilian sama sekali. Karena ide yang dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah memang minta kepada Allah agar Nabi Muhammad dilahirkan ketika semua orang sudah sesat. Ibu jangan berani minta kepada Allah agar nanti dengan lahir di sebuah lingkungan yang rusak kayak Nabi Ibrahim. Tapi idenya Bapak Ibu agar Allah kemudian melindungi dia, menjaga dia dan memilihnya untuk mengubah yang rusak itu menjadi umat yang terbaik. Kira-kira Allah bisa nggak diminta tolong untuk menjaga anak kita di sebuah pergaulan yang rusak sama sekali? Kira-kira Allah bisa menjaga? Kira-kira bagi Allah mudah mana menjaga anak kita di lingkungan yang rusak dengan Allah menjaga anak kita di sebuah lingkungan yang Islam? Kira-kira mudah mana? Bagi Allah kira-kira mudah mana? Kalau begitu aku tidak khawatirkan. Jadi selama ini kalau disuruh milih anak jenengan terlahir di sebuah lingkungan yang Islami dengan jahiliyah, senang mana pun Islami. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kami orang sibuk dari pagi sampai malam nggak ketemu anak, nggak bisa ngurusi anak. Anak kita dengan siapa? Lingkungannya. Mudah-mudahan kalau lingkungannya Islami nggak bakal terpengaruh dengan. Kira-kira ada sebuah pesantren Islami bisa melindungi anak kita kembali dari setan? Ada nggak? Terus apa? Kenapa kita pilih yang itu? Kira-kira kalau lingkungan sudah Islami, peran apa yang bisa dijalankan oleh anak kita? Semuanya harus ada. Kira-kira peran dia apa? Dia dengan hamil 9 bulan lahirnya punya uang, kira-kira apa? Untuk penghargaan, pengorbanan itu semua sementara semuanya sudah baik. Kira-kira apa Pak? Pembonceng, menikmati apa yang sudah ada. Kira-kira ayah dilahirkan? Tidak. Nah justru ide Nabi Ibrahim adalah minta agar Nabi Muhammad dilahirkan lingkungan yang rusak, cuman bukan nantang bahaya. Beliau percaya tidak ada sulitnya bagi Allah untuk melindunginya. Karena itu tinggal nyambung. Ibu, jangan selama ini menjaga diri sendiri dari dosa, atau karena kita dijaga oleh Allah kita terhindar dari dosa. Yang benar yang mana ini? Apakah anak kita yang baik karena kita jaga atau karena Allah yang menjaganya? Selesai persoalannya sebenarnya. Maka Bapak Ibu, ini yang perlu kita bangun komunikasinya dengan Allah. Iya. Jadi anak satu kalau baik Ibu itu potensi kebaikan yang akan terbatas. Anak berpotensi menjadi sebab kerugian besar orang tua. Tadi dengan menafsirkan sendiri. Kira-kira orang tua kita sudah untung atau masih rugi dengan proyek kita melahirkan kita? Antara semua pengorbanan dengan kontribusi kita hari ini, kira-kira kita orang tua kita untung merugi? Alhamdulillah. Jangan baca ayatnya di surat Az-Zumar ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati 'ala dzalika huwal khusran
siratal mubin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang paling merugi itu adalah orang yang merugi dirinya dan merugi keluarganya. Ibu, kalau ada kondisi lebih banyak rezekinya, lebih longgar rezeki dengan kondisi sekarang, dengan pilih yang mana? Yang longgar apa yang melimpah rezeki, apa yang sekarang ini pas-pasan kekurangan? Pilih yang mana kira-kira? Apakah tidak ada konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar lagi? Dengan yang kemarin saja kalau sudah rugi, mau diminta rugi lagi? Nah ini yang kita pelajari, kita persiapkan diri kita bagaimana agar setiap karunia Allah itu di tangan kita berubah menjadi kebaikan besar tak terbatas. Ini yang kita jadi banyak selama ini kira-kira agak sulit mempertemukan. Satu sisi dia mikirkan hanya pribadi, diri, istri dan anaknya, tapi jalur sugih. Yang ini nggak ketemu. Harus digobol dong. Di waktu yang sama minta masuk surga. Iya caranya. Nek dituruti kene orang karu-karuan masuk neraka. Akhirnya ada ide dalam agama kita ditunda oleh Allah kekayaannya nanti diberikan di akhirat. Karena kalau diberikan di sini, sementara dia nggak punya rancangan untuk apa yang pasti bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak dikabulkan. Tapi permintaan masuk surga dikabulkan. Nah, kalau jenengan ingin punya penghasilan 1 miliar 1 bulan, coba buatkan sekaligus alokasinya. Yang itu clear, tidak ada satupun yang diselewengkan sedemikian rupa. Insya Allah, ayo kita buktikan dengan akan segera jadi orang yang punya penghasilan 1 miliar 1 bulan. Tapi buat apa ininya, apa namanya alokasinya? Yang itu kebaikan yang banyak kita yang ngajukan sugih tapi tidak. Orang-orang ini buka, kira-kira digobok gitu kan? Nah itu kayak dia tidak mau tahu. Jadi persoalannya ada di wilayah apa namanya itu terlalu banyak yang kita pakai. Berbahagialah Ibrahim alaihissalam dengan kenabiannya. 200 tahun lebih umurnya dalam kebaikan. Kira-kira berapa banyak kebaikan terakhir dari Nabi dan dari Rasul? Ditambah lagi anak-anak Nabi Ibrahim banyak sekali yang diangkat oleh jadi apa? Kenapa? Alasannya apa? Satu saja alasannya adalah Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi dari 124.000 Nabi yang pernah diutus oleh Allah, satu-satunya Nabi yang meminta kepada Allah agar dari keturunannya diangkat jadi adalah Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Allah mencipta itu banyak sekali berdasarkan ajuan, ada permintaan. Maka Allah mencipta. Dan satu-satunya Nabi yang meminta anaknya dipilih jadi Nabi adalah, makanya disebutkan dia Abul Anbiya, bukan Adam, bukan Nuh, tapi siapa? Ibrahim alaihissalam. Karena dia satu-satunya Nabi yang menjadikan anaknya menjadi apa? Ibu pernah dengan mengajukan anaknya menjadi seorang mujahid. Jadi Nabi sudah tidak mungkin, Rasul tidak mungkin, tapi setiap abad ada mujahid. Pernah dengan mengajukan anaknya berapa jadi mujahid? Pembaharu Islam. Pernah dengan mengajukan kepada Allah anak dengan punya perusahaan, punya karyawan juta orang? Hah? Pernah mengajukan anak dengan jadi ulama, para ulama? Kalau nggak pernah, tentunya nggak akan ada dari keluarga kita yang punya itu semua. Kenapa? Mengajukan saja nggak pernah. Sering kita mengurus sesuatu yang sebetulnya kita nggak konsep. Itu di jelas perkaranya belum sedemikian rupa. Wah nggak pernah memasukkan unsur garam dalam masakan, kok boleh unsur apa? Asin. Secara sama ini. Wiru, masa orang dibakar apa gitu ya? Bahkan itu makhluk itu pernah diajukan, pernah ngajukan nggak? Pernah. Ya jangan apa namanya dibakar apa? Di sekolah pusing juga, boleh nanti kompetensinya apa? Saya bilang kamu itu orang kedua yang harus mundur benar dibakar kompetensi itu. Malah yang mana boleh muncul membuat TV. Yang muncul karena pengaruh lingkungan dipahami sebagai. Maka jangan kalau tanya anak-anak, ini apa? Ceritanya jadi pemain badminton, jadi apa namanya? Pembalap. Kenapa? Opini yang diikuti di media ini, justru kita semua orang tua, orang gurunya ditakdirkan oleh Allah menjadi
perancang masa depan, dan anak ini akan punya kompetensi apa, harusnya ini yang kita ajukan kepada Allah. Tapi selama ini kita tidak tahu tentang itu, tapi menikmati bola ini sekolah benar-benar besok pokok pada pokok rasa sekolah dimakan biasanya tetangga sebelah 3 minggu insya Allah punya keahlian hebat, rasa bertahun-tahun dengan biaya besar, sekadar dagang magang ke boleh Cina beberapa saat insya Allah dia akan punya keahlian yang hebat sekali. Tapi di sekolah kan tetapi tidak dalam rangka untuk punya kompetensi dan keunikan. Ini yang musibah besar di negeri ini. Negara mengalokasikan 20% anggaran nasional dan orang tua di swasta membayar berapa Pak? Lebih mahal lagi apa ujungnya? Belum. Dan insya Allah di sekolah kita akan punya andil di sisi ini insya Allah. Doa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ini, Bapak Ibu, ini Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Kira-kira kalau Abdullah masih hidup, Nabi Muhammad ngomong ini kira-kira sebulan. Saya menjadi begini ini karena doa bapak saya Ibrahim, bukan siapa? Kira-kira sebulan kan? Tapi syukurnya sudah meninggal dunia, dan meninggal ada, ibunya juga sudah tidak ada. Real, beliau mengatakan menjadi ini karena itu. Nah kira-kira jenengan akan disebut ya oleh generasi ke-100 jenengan. Aku tinggal lagi karena Abi Sufyan kalau jenengan adalah akan dari sekian. Kira-kira mau disebut apa? Doakan dari sekarang. Jangan nunggu dia lahir. Jangan nunggu dia lahir. Kan lupa. Agar seluruh generasi setelah jenengan dia menikmati kontribusi semua generasi di atasnya, dan dia lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dengan yang mendatang lebih baik karena akumulasi dari semuanya, ajuan-ajuan dari semua generasi beragam itu dicipta oleh Allah dalam satu tempo dia ini 60 tahun ada kesalahan. Nah inilah doa Nabi Ibrahim. Ini ibu bapak setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah selesai, beliau punya 3 doa Nabi Ibrahim. Satu doanya adalah minta kepada Allah agar semua jerih payah membangun Ka'bah dengan seluruh idenya, seluruh visi dan misinya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya agar Ka'bah efektif menjalankan perannya sampai hari kiamat persis seperti diniatkan sejak awal. Jadi pekerjaan itu bukan hanya aspek fisik, tapi dimunculkan aspek faktor lain. Bapak-bapak punya rumah pribadi, pernah nggak panjenengan memasukkan unsur di rumah jenengan seperti yang dimasukkan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh memasukkan unsur apa? Minta kepada Allah agar siapapun masuk ke rumahnya Nabi Nuh, apapun problemnya, maka dia keluar dari rumahnya Nabi Nuh dan telah terselesaikan masalahnya. Nabi Nuh minta kepada Allah, siapapun masuk ke rumahnya beliau dengan niatan yang baik, berapapun dosanya, dia keluar dan sudah diampuni oleh Allah. Boleh nggak rumah jenengan berfungsi begitu? Sudah pernah diajukan kepada Allah sekarang? Kalau itu terjadi, kira-kira seberapa penting rumah jenengan lagi banyak orang? Seperti apa kira-kira nyamannya? Banyak orang yang mesti Allah kan mencipta. Jika itu diajukan, Allah kan menciptanya. Apapun problem orang masuk ke rumah jenengan, keluar setidaknya sudah tercerahkan dan ada optimisme, namanya selesai. Roadmapnya jelas sudah. Sampai pun utang seadanya, roadmap menyelesaikannya jelas demikian rupa. Maka orang bahagia dan akan banyak jenengan akan sibuk di rumah sudah, dan insya Allah dari rumah jenengan bisa gerakkan dan mengubah banyak hal insya Allah. Ini Nabi Nuh, Rasul pertama dan sudah punya ide tentang rumah punya fungsi rohani, ideologis yang sangat hebat sekali. Bukan hanya aspek fisiknya. Kita lihat cerita di sini, ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Tadi doa pertama agar diterima oleh Allah.
dengan seluruh idenya. Nah, hal yang sama bagaimana jika rumah kita juga kita dengan ide apa di balik ini? Sekadar meniup saja atau ini rumah solusi bagi semua persoalan. Sehingga suami solusi, istri juga solusi, setiap anak terlahir di sini semuanya solusi insya Allah. Jika memang dimasukkan unsur ini di rumah itu, makanya nanti jadi pengembang yang hebat ini. Jadi pengembang plus gitu ya di rumah-rumah. Tidak ada nggak? Tapi kalau ngambil rumah di perumahan kami ini rumahnya sudah istimewa dari awal. Kira-kira gimana? Harus ya. Siapa pun masuk di sini problemnya selesai. Siapa pun mau naik ini tulisannya seperti zaman dulu apa? Kira-kira laku nggak? Wah, kayaknya akan menginspirasi rumah ini cetok, kiblatnya sedemikian rupa, gitu kan? Di kiblat yang jelas sedemikian rupa dan dirancang untuk itu semua. Sebagaimana Makkah pada awalnya kayak nggak tanggung. Dan begitu ada ide baik dirancang di situ dan sampaikan kepada Allah. Allah menciptakan dan berdirinya sudah berabad-abad ribuan. Selesai, tapi dia tetap berjalan seperti itu karena urusannya dengan Allah, bukan dengan seseorang. Kemudian doa yang kedua Nabi Ibrahim adalah minta kepada Allah agar dia dan anaknya Ismail dijadikan sebagai dua orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Juga keturunan berikutnya. Nah, doa ketiga ini, proposal ini tentang Nabi Muhammad. Dia mengajukan kepada Allah agar dari keturunan Ismail satu saja dipilih oleh Allah, cuma sisi ini ngalahkan semuanya. Makanya tadi ketika anak dua dan untuk produktivitas insya Allah lebih dari cukup. Apalagi jika ternyata dirancang yang lebih banyak. Saya punya dosen dulu waktu kuliah, beliau seorang ulama spesialis ya, fikih madzhab Syafi'i, namanya Dr. Yasin Al-Khatib. Beliau anak ketujuh dari 20 bersaudara. 20-nya doktor spesialis, 20-nya ulama-ulama spesialis. Bapak beliau 20 bersaudara dan semuanya ulama spesialis. Kakek beliau 20 bersaudara dan semuanya ulama spesialis. Karena beliau sekeluarga tipe anak-anak inden dan kompetensinya semua inden jauh sebelum anak dilahirkan. Orang itu sudah melihat tentang krisis di lapangan dan mengajukan kepada Allah anak yang menjadi solusi dari krisis itu. Ketika mengatakan iya saya kabulkan begitu. Hubungan biologis bagaimana yang lain, tapi begitu terbentuk apa namanya pembuahan dan muncul calon bayi di situ. Anak ini mau jadi apa sudah selesai di situ. Di sekolahan di mana pun nggak akan pernah merepotkan siapapun karena anak ini jadi apa sudah selesai. Nabi Nuh alaihissalam Bapak Ibu pernah memberikan pengalaman yang gagal tapi jadi pelajaran bagi kita semua. Nabi Nuh mengatakan, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Nuh. Dia mengatakan saya hari ini akan mengumpuli istri-istri saya dan istri beliau banyak. Istrinya Nabi Nuh tahu ibu berapa? Nabi Sulaiman berapa? Bawa tahu? Totalnya nggak tahu. Pokoknya pas ngomong itu ada 99 orang. Kata beliau hari ini saya akan menggauli istri-istri saya semuanya satu persatu. Dan nawaitunya adalah agar mereka semua hamil dan semuanya melahirkan janin fisabilillah. Dia bukan berasyik ria, bukan bernikmat, tidak. Hubungan biologis dalam rangka untuk ikhtiar lahirnya mujahid fisabilillah. Untuk jenengan tahu tidak? Pernah ada anak jenengan dirancang dengan begitu? Insya Allah berikutnya. Insya Allah berikutnya. Jadi sebelum berhubungan sudah punya goal apa yang mau dirancang dengan ini. Begitu dia selesai dengan nggak akan repot lagi pendidikannya. Bahkan kalau tinggal mati saja, anak itu dia akan menjadi persis sebagaimana dilihatkan dan dikatakan kepada Allah. Problemnya adalah kita terus mencari, tapi tidak jelas rancangannya, tidak jelas idenya, dan nggak pernah diakatkan dengan Allah. Ini problem kita. Lahir belum dijubur, gue sekolah belum dijubur juga, makanya S1 yang belum terkenal lain.
Tidak orang tuanya, tidak gurunya yang mengajukan judul apapun untuk dia, kecuali lulus saja, dan alhamdulillah selalu lulus. Guru IPS mudah-mudahan seluruh siswa-siswi saya lulus 100% dengan nilai bagus. Guru IPA mudah-mudahan seluruh siswa-siswi saya lulus 100% dengan nilai bagus. Guru agama doanya mudah-mudahan seluruh siswa-siswi saya lulus 100% dengan nilai, bahkan mujahadah bersama untuk bisa lulus 100%. Dikabulkan. Walaupun saya inden jauh. Jadi masing-masing tadi Dr. Yasin, bapaknya, kakeknya semua jenis apa? Inden. Nabi Muhammad jenis inden. Nabi Yahya jenis inden. Maryam anaknya Bu Imran, Pak Imran jenis inden. Kita lupa. Dan diajukan jauh. Bahkan kasusnya Nabi Zakaria ketika mau punya anak Yahya, mengajukan jenis kelamin laki-laki, namanya Yahya, dan 4 muasafatnya diajukan kepada Allah, dan kemudian Allah mengirim malaikat menemui Zakaria mengatakan, Zakaria, doa kamu dikabulkan oleh Allah, akan segera punya anak jenis kelaminnya laki-laki, namanya Yahya, dan 4 muasafat. Pertama, musaddiqan bi kalimatin Allah, yang kedua sayyidan, yang ketiga rasulullah, dan yang ketiga dia seorang nabi. Ketika muncul jenis kelamin, muncul nama, muncul 4 sifatnya, kehamilan belum dimulai. Ibu kalau anak jenis begini rasanya gimana? Nah ini udah kadang lahir ya Bu. Ini udah kadang apa? Dan ada kesempatan bagi kita untuk mengajukan sesuatu kepada Allah. Ini yang diantara ide yang kita inikan adalah terus kadang lahir begini. Insya Allah bisa diinstal ulang. Umar lahir dan jahat, tapi Nabi berkesempatan menginstal ulang dan menjadi persis, hanya untuk proses. Begitu yang lain-lain. Dulu Bilal dilahirkan sebagai apa, Abdullah bin Mas'ud sebagai apa, dan semuanya ketika kemudian ditata ulang, dibangun pola pedagangan ini. Dan satu di antara sarana untuk menata ulang itu adalah ibadah umroh dan ibadah haji yang dalam agama kita dirancang punya andil besar bagi Bapak Ibu. Dan tadi jangan pernah terpikir apa namanya? Terpikir masalah biaya. Mulai saja dari yang nonton dengan angkat di channelnya kecil. Tadi di sini Bu, jangan-jangan begitu butuh pulsa. Wah itu ditagih ini angsuran motornya begini. Terus dipindah, jangan begitu. Tapi percayalah bahwa Allah tidak akan pasif menonton apa yang kita lakukan. Sebaliknya rencana baik-baik untuk kita perbaiki dari idenya. Ini sekedar umroh, gaya-gayanan, apa enggak? Sama sekali bukan. Insya Allah kita akan punya andil. Bahkan dunia pendidikan insya Allah terkoreksi hari ini. Nanti ketika kita hari ini sudah efektif jalan, sekolah kita hanya mengatakan dia lulus. Sekolah kita akan mengatakan dia menemukan keunikannya. Dan mudah-mudahan nanti sekolah resmi kerjasama dengan kita dari TK dan kita lupa SD untuk sama-sama kita melakukan sesuatu yang dalam jangkauan kita dan gak ada sulitnya sama sekali insya Allah. Iya, Rabbana wa ba'ats fihim, ini idenya. Dan lahirlah Nabi Muhammad tadi itu sekian ribu tahun setelahnya. Tadi perkiraan berapa? 4.000-an tahun jarak antara keduanya. Gak hilang, filenya itu gak hilang. Kita akan Allah karena apa? Nabi Ibrahim itu ngajukannya bersyarat zaman. Ketika semua orang sudah rusak baru dilahirkan. Jadi Allah untuk melindungi seseorang tentang Islam, Allah akan butuh sebuah lingkungan yang Islami untuk mempengaruhi anak itu. Idenya dimakhluk dan Allah menciptanya. Karena diminta sedemikian kepada ini yang insya Allah kita ingin mulai belajar tentang itu. Berbahagialah orang tua Imam Abu Hanifah yang menjadi imam madhab Hanafi. Ibu, Imam Abu Hanifah ini kurang lebih di umur 5 tahun diajak umroh oleh orang tuanya, dan begitu selesai tawaf 5 waktu, tujuh putaran, tawaf 7 putaran, dan kemudian salat 2 rakaat setelahnya oleh orang tuanya diambilkan air zam-zam dan kemudian diajak mendekat ke Multazam. Kalau ini Ka'bah, ini pojok Hajar Aswad, maka di sini ada pintu Ka'bah, di sini ada setengah lingkaran Hijr Ismail.
Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini sampai sini namanya Multazam. Dan Rasulullah mengatakan tidak seorang pun bisa iltizam menempelkan tubuhnya di situ kayak cecak dan kemudian meminta sesuatu kepada Allah. Apapun permintaan seseorang di tempat itu, Allah pasti akan. Disitulah Abu Hanifah meminta keunikannya. Disitulah Imam Syafi'i meminta keunikannya. Dan disitu Ibnu Hajar yang mensyarah kitab Sahih Bukhari meminta keunikannya dan Allah memberikannya. Kira-kira dengan kepinginan